Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan manzumah Baiquniyah. Kita akan memasuki pembahasan bait yang ke-21. Dan bait ini akan menjelaskan salah satu nau' min anwa'il hadis, yaitu hadis syadz. Hadis syadz. Dan sebelumnya sudah kita singgung syadz ketika kita membahas syurut al-hadis as-sahih. Syarat hadis apa? Sahih, demikian pula syarat hadis hasan. Jadi syarat hadis itu sahih, yang pertama adalah sanadnya bersambung, ittisalus sanad. Kemudian yang kedua, rawi-rawinya apa? Adil. Kemudian rawi-rawinya tamud dhabt, sempurna hafalannya untuk hadis sahih. Adapun hasan, khafifud dhabt, hafalannya khafif. Dan di antara syaratnya adalah hadis itu harus selamat dari apa? Syudzul. Selamat dari syudzul, tidak syadz. Dan juga selamat dari apa? Illah al-qadihah. Cacat yang mencacati. Sudah kita sebut pada pembahasan syarat hadis sahih. Nah, apa itu hadis syadz? Syadz secara lughah, secara bahasa, syadz artinya sesuatu yang janggal. Berbeda dari yang lain. Nah, ini secara bahasa, secara lughah, secara bahasa seperti itu. Ada sekawanan domba, semuanya putih. Tiba-tiba ada satu yang warnanya apa? Hitam. Kemudian dia jalan sendiri juga. Kalau secara lughah, dia syadz di situ, janggal. Adapun secara istilah, disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah, wa ma yukhalif siqatun bihil mala fasyadzu. Wa ma yukhalif siqatun. Dan hadis yang seorang siqah menyelisihi al-mala. Mala ini jamaah. Siqat, orang-orang yang lebih banyak. Seorang siqah menyelisihi sekelompok orang-orang apa? Siqah. Jadi kalau berbicara siqah sesungguhnya. Hafalannya kuat. Kemudian juga adil juga. Jadi syadz itu terjadi pada orang-orang yang apa? Siqah. Wa ma yukhalif siqatun bihil mala. Dan ketika ada seorang yang siqah menyelisihi orang-orang siqah, jamaah atau lebih siqah, maka hukum hadisnya itu adalah apa? Syadz. Dikatakan apa? Syadz. Jadi tidak mungkin syadz itu terjadi pada orang-orang apa? Lemah. Bukan syadz nanti namanya, beda lagi. Di sini ikhwan, kita harus memahami satu hal yang penting, bahwa tidak ada seorang pun yang maksum. Kecuali para nabi, para rasul dijaga oleh Allah. Sehafal apapun seseorang, sehebat apapun seorang di dalam apa? Menghafal, mungkin terjatuh kepada apa? Kesalahan, khata'. Nah, dan Allah wa'ala ini di antara hikmahnya, memang Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan ismah kecuali kemaksuman kecuali pada Rasul alaihi salatu wassalam. Syu'bah bin Hajjaj, Amirul Mukminin fil hadis, mungkinkah salah? Mungkin. Bahkan kita naikkan lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, i'tiqad keyakinan ahlu sunnah,
Apakah Abu Bakar As-Siddiq maksum? Tidak. Mungkin terjatuh pada kesalahan. Nah, tetapi beda kalau masalah sahabat, meskipun mereka terjatuh pada kesalahan, kebaikan mereka menutupi kesalahan mereka. Nah, jadi mungkin saja seorang yang thiqah terjatuh kepada khata'. Termasuk di dalam meriwayatkan hadis. Mungkin terjatuh kepadanya kesalahan. Nah, ketika kita berbicara hadis syadz, maka syadz atau syudzuz itu mungkin terjadi pada sanad dan juga mungkin terjadi pada matan. Keganjilan itu, mukhalafah itu bisa terjadi pada sanad hadis, juga bisa terjadi pada matan hadis. Nadribu misalan, kita sebutkan misal, dan misal ini banyak disebut di dalam kitab-kitab mustalah, termasuk Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Nuzhatun Nazar, syarah Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar. Kita akan lihat contoh, ikhwan. Ada hadis dengan sanad seperti ini. Imam Tirmidzi rahimahullah, di antaranya Imam Tirmidzi wa ghairuh dan yang lain, meriwayatkan sebuah hadis melalui jalan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amr Ibnu Dinar. Amr Ibnu Dinar meriwayatkan dari Aushajah dari Ibnu Abbas, dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini sanad yang pertama kita lihat. Jangan lihat sanad yang satunya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Uyainah. Ini semuanya orang-orang thiqah. Ibnu Uyainah, Imam Amr Ibnu Dinar, Aushajah seorang tabi'in, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, atau Ibnu Abbas menceritakan dari Rasul alaihi salatu wasallam, yang kejadian di zaman Rasul, anna rajulan tuwfiya ala ahdi Rasulillah SAW. Ada seorang yang meninggal pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, walam yada' warisan. Tidak meninggalkan ahli waris. Illa maula, kecuali seorang maula, huwa a'taqahu, yang dia telah bebaskan. Jadi seorang ketika tidak punya ahli waris, namun ada budak yang dulu pernah dia dibebaskan, maka budak itu punya hak apa? Begitu? Nah, illa maula huwa a'taqahu. Illa maula huwa a'taqahu. Ini masalah khilafiyah tentang siapakah yang berhak mendapatkan waris, apakah yang membebaskan yang berhak? Hanya sisi itu saja, atau juga budak pun juga dapat. Ini masalah khilafiyah, kita tidak masuk masalah itu. Tapi yang jelas disebutkan dalam hadis ini, anna rajulan, ada seorang laki-laki yang wafat pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, walam yada' warisan, tidak meninggalkan ahli waris, illa kecuali maula, seorang maula, huwa ataqahu. Mungkin maksudnya maula yang membebaskan dia. Jadi dia dulu yang jadi budak. Dia yang jadi budak, kemudian dibebaskan. Maula. Baik. Sanadnya seperti itu. Tirmidzi, Ibnu Uyainah, Amr ibn Dinar, Aushajah, Ibnu Abbas, Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kalau kita hanya lihat satu sanad ini saja selesai. Tapi ternyata kita dapatkan Imam Baihaqi rahimahullah meriwayatkan hadis yang sama di dalam Sunan Kubra, melalui jalannya Hamad ibn Zaid. Hamad bin Zaid ini satu tabaqah dengan Ibnu Uyainah. Sama-sama muridnya Amr bin Dinar. Hamad bin Zaid, ma'ruf Hamad bin Zaid. Meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Aushajah, an Rasulullah SAW. Yani langsung menceritakan kejadian itu di zaman Rasul tanpa menyebut siapa? Ibnu Abbas. Berarti apa? Terputus sanadnya. Iya kan? Terputus sanadnya. Ini menceritakan kejadian di zaman Rasul alaihi salatu wasallam tanpa menyebutkan sahabat. Berarti mursal. Iya kan? Pertanyaannya, kalau antum ditanya siapa yang benar sesungguhnya? Ibnu Uyainah atau Hamad bin Zaid? Kok bisa? Kenapa? Belum tentu. Ini sikoh. Kita mau kuatkan yang mana?
Bisa jadi yang benar Ibnu Uyainah, betul. Bisa jadi yang benar adalah Hammad bin Zaid. Kan permasalahannya Ausajah ini, ya. Ausajah ini ketika menceritakan kepada Amr bin Dinar menyebutkan Ibnu Abbas atau tidak. Ya kan? Ibnu Uyainah imam, Hammad bin Zaid juga imam. Kita mau memenangkan yang mana? Ya kan? Sama-sama kuat. Nah, disinilah perlunya kita untuk mencari jalan yang lain. Ya. Kita cari jalan yang lain, ternyata kita dapatkan bahwa Ibnu Uyainah ini tidak sendiri. Ya. Kalau tadi antum jawabannya benar, tapi apa dalilnya, ini masalahnya. Ya. Ibnu Uyainah ini ternyata tidak sendiri. Karena ada yang lain, ada Hammad ibn Salamah. Ya. Hammad ibn Salamah. Baik. Kemudian juga ada yang lain. Muhammad bin Muslim At-Taifi. At-Taifi. Langsung saja kita terus At-Taifi, Muhammad bin Muslim. Ya. Baik. Kemudian yang lain. Kita cukupkan ini saja, kawan. Jadi Ibnu Uyainah ternyata tidak sendiri. Ada Hammad ibn Salamah, juga At-Taifi meriwayatkan. Baik, dengan jalan yang sama, Amr ibn Dinar dari Ausajah dari Ibnu Abbas, dari menceritakan kejadian di zaman Rasul alaihi salatu wasallam, anna rajulan tufiya ala ahdi Nabi alaihi salatu wasallam walam yada warisan illa maulan huwa a'taqahu. Nah, riwayat Hammad bin Salamah, ya, Hammad bin Salamah itu disebutkan oleh Abu Dawud di Sunan di antaranya, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud dan yang lain juga. Kemudian At-Taifi di dalam Al-Kubra. At-Tabarani fil Kubra. Sekarang Anda bisa lihat gambaran di sini. Hammad bin Zaid thiqah betul. Tetapi beliau menyelisihi thiqah yang lain yang lebih banyak malah. Ya. Sehingga hati ini condong kemana? Condong membenarkan yang ini. Ini semua imam semuanya. Ya. Hammad bin Salamah, Ibnu Uyainah, Taifi. Ya. Semua meriwayatkan hadis ini mausulan, bersambung. Ya. Bersambung. Sementara Hammad ibn Zaid, ya, yukhalif. Sekarang dia thiqatun yukhalif bihi mada? Al-mala. Ya. Al-mala jamaah. Ya. Baik. Jadi dari sini ya, kita bisa menilai bahwa riwayat Hammad bin Zaid adalah riwayat yang syazah. Ya. Adapun riwayat yang lainnya adalah yang mahfuzah. Dikatakan apa? Mahfuzah. Mahfuzah. Adapun ini adalah apa? Syazah. Ini tidak disebutkan dalam apa? Manzumah tidak disebutkan. Jadi yang lawannya syazah adalah apa? Mahfuzah. Ya. Baik. Bisa difahami teman ya? Ini contoh. Contoh hadis syadz di mana syadz itu, syudzud itu terjadi pada apa? Sanad. Terjadi pada sanad. Dan kita akan mengetahui itu dengan mengumpulkan apa? Jalan-jalannya. Ya. Kata Ali ibn al-Madini, al-babu idza lam yujma'. Suatu masalah kalau tidak dikumpulkan jalan-jalannya, lam yatabayan khata'uh. Tidak akan ya tampak salahnya. Ya, sulit kita mengatakan mana yang salah. Ini dua-duanya kuat. Ya. Kedua-duanya imam, kan seperti itu. Ibnu Uyainah thiqah. Kemudian Hammad ibn Zaid, ya kan, juga demikian.
sikoh. Mau kita kalahkan, oh yang salah Hamad bin Zaid karena terputus. Belum tentu, bisa jadi yang benar Hamad bin Zaid. Tapi ketika kita kumpulkan jalan, ya ternyata Hamad bin Zaid ya justru yang menyelisihi jamaah. Ya, ada At-Taifi, ya, ada Hamad bin Salamah, ya. Dan Ibnu Uyainah meriwayatkan dengan sanad yang mausulan, maka yang mausul itulah yang dikuatkan dan dihukumi sebagai riwayat yang mahfuzah. Sementara riwayat yang munqati'ah, yang mursalah, itu yang dikatakan sebagai apa? Riwayat yang apa? Syadzah. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jenis syad yang kedua adalah syad pada apa namanya? Pada matan. Nah, pada matan. Nah, berarti kaitannya dengan adanya tambahan atau perbedaan lafaz pada seseorang yang sikoh menambahi, kemudian yang lain ternyata apa? Tidak. Ya. Atau mengurangi, sementara yang lain apa? Tidak. Ya. Kurang lebih sama seperti ini. Kurang lebih sama. Ya. Kalau hanya dua jalan saja, yang satu menambah, yang satu mengurangi, kita tetap belum bisa apa? Belum bisa apa? Menilai. Namun ketika dikumpulkan apa? Jalan-jalannya, disitulah nanti kita akan melihat. Nah, kalau kita melihat contoh, ya, melihat contoh barangkali ya bisa kita sebutkan contoh, ya, tetapi tidak akan kita bahas sanadnya. Ya. Nah, seperti misalnya apa namanya? Di sini disebutkan contoh hadis Yaumu Arafah wa ayyamut tasyriq wa ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Yaumu Arafah, hari Arafah, wa ayyamut tasyriq, dan hari-hari apa? Tasyriq itu adalah ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari untuk makan dan apa? Minum. Ya. Baik. Jadi Yaum Arafah masuk dalam hari makan dan apa? Minum. Ya. Nah, sebagian riwayat tidak ada kalimat Yaumu Arafah. Tidak ada kalimat Yaumu Arafah. Nah, yang meriwayatkan semuanya orang-orang yang sikoh. Yang memberikan tambahan juga apa? Sikoh. Yang tidak menyebutkan juga sikoh. Nah, tinggal sekarang dilihat mana yang syadz dalam hal ini. Nah, disebutkan dalam contoh bahwa ziyadah Yaum Arafah ini adalah ziyadah apa? Syadzah. Ziyadah yang apa? Yang syadzah. Yaum Arafah bukan Yaum Aklin wa Syurbin. Tapi ayyamu aklin wa syurbin, ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik, kemudian yaumu idul apa? Fitr dan yaum idul adha. Nah, yaum Arafah yusra' mana? Siam. Disyaratkan untuk siam bagi orang yang tidak apa? Haji. Adapun orang yang sedang haji, maka al-mustahab lahu, yang disunnahkan bagi orang yang wukuf di Arafah adalah berbuka, al-iftar. Bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Adapun yang tidak melakukan haji, al-afdal was sunnah lahu huwa madza? As-siyam. Siam. Jadi tambahan Yaum Arafah ini adalah syadzah. Syadzah, wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan bisa difahami contoh ini ya. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ma yukhalif thiqatun bihil mala fasyadzu wal maqlubu qismani tala. Wal maqlubu qismani tala. Kemudian masuk pada jenis hadis berikutnya, itu hadis apa? Maqlub. Hadis apa? Al-maqlub. Al-maqlub ya, secara bahasa adalah apa? Ya, terbalik. Ya, al-maqlub itu terbalik. Ya. Ya. Al-maqlub. Ya. Ya, terbalik ya kan? Ya. Qallaba yuqallibu, itu membalik namanya. Ya. Nah, itu hadis al-maqlub. Nah, dan yang dimaksud dengan hadis maqlub, ikhwani, nah, adalah tabdilu syai' bi akhar makanah. Ya.
hadis yang di situ ada tabdil syai', mengganti sesuatu dengan yang lain di tempatnya. Yang harusnya di atas ditaruh di bawah, yang harusnya di bawah ditaruh di apa? Di atas. Ini namanya terbalik, maqlub. Ya. Wa huwa qisman. Ya. Juga ada dua jenis maqlub. Ya. Kata beliau, ibdalu rawin ma bi rawin qismu. Qalb yang pertama adalah ibdalu rawin, mengganti seorang rawi dengan rawi yang lain. Ini qism. Ya. Kemudian yang kedua, wa qalbu isnadin limatni qismu. Ya. Mengganti atau membalik sanad untuk matan yang lain. Ini juga qism. Ya. Nah, saya sebutkan contoh dulu ya, kawan. Ya, saya sebutkan contoh. Ya. Misalnya seorang sedang menasakh. Ya, tahu yang menasakh ya? Sedang menyalin. Ya. Apalagi zaman dulu, zaman riwayat. Ya. Yang namanya menyalin hadis adalah menyalin sanad dan juga menyalin apa? Matan. Ya. Saya pinjam buku syekh saya. Wahai syekh, saya ingin menyalin kitab antum. Tafadhal, silahkan. Dia percaya sama saya sebagai murid. Ya. Ya. Tidak akan nambah-nambahi apa? Ya, kitabnya. Ya. Saya mulai menasakh. Hadis yang pertama, saya mulai sanad. Sanadnya saya tulis. Sanadnya selesai, saya lanjutkan apa? Matan. Dilanjutkan dengan sanad hadis yang kedua, juga matan hadis yang apa? Kedua. Qaddaro, saya ngantuk. Ya. Ngantuk ya. Ketiga saya tulis sanad hadis yang ketiga. Tapi begitu saya masukkan matan, ya, saya masukkan matan hadis yang keempat. Ya, mata saya bergeser. Ya. Ya. Paham ya? Ya. Jadi terjadi kesalahan di situ. Ya. Saya telah memasukkan ya satu matan kepada yang bukan sanadnya. Ya. Itu terjadi di antara sebab terjadinya qalb. Ya, itu adalah apa? Ya, mata yang salah ini. Ya. Makanya kalau belajar ngantuk jangan ya kan, bahaya, bisa salah nulis, ya. Bisa salah dengar juga. Ya. Nah, dan dulu subhanallah ya, zaman riwayah, kalau di dalam majelis itu ada yang ngantuk itu ditulis. Ya. Fulan ngantuan, tahu ngantuan ya bahasa. Ini mulai muncul bahasa Indonesia nih, bahaya nih. Iya, enggak paham ya? Apa? Fahmi? Ngantukan. Ngantukan tuh kerjanya ngantuk saja gitu ya. Enggak tidur. Nah. Tapi itu ditulis ya. Ya. Misalnya dalam majelis hadis itu Fahmi ngantuk. Nah, itu diketahui. Jadi di situ berarti ini riwayat hadisnya dipertanyakan nanti ya. Gitu. Kembali pada pembahasan. Ya. Itulah sebab kenapa terjadi qalb. Terkadang unsur ketidaksengajaan. Orang tidak sengaja. Nah, sekarang kita lihat contoh ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa qalb itu terjadi pada matan, bisa jadi terjadi pada apa? Nah, sanad. Bisa sanad, bisa matan. Ya. Ibdalu rawin bi rawin qismu. Ya. Mengganti ya rawi ya dengan rawi yang lain. Ya. Nah, mengganti rawi dengan rawi yang lain. Ya. Terbalik. Misalnya Muhammad bin Musa malah Musa bin Muhammad. Terbalik sudah. Sudah terbalik. Bisa jadi merubah apa namanya sanad untuk matan yang lain. Ya. Sebabnya bisa jadi tadi. Sebabnya adalah apa? Sahwu, kesalahan, ya, kelupaan. Bahkan terkadang ada yang melakukan sengaja. Ada yang melakukan apa? Sengaja, tapi niatannya baik. Liqasdil imtihan. Dengan maksud untuk menguji. Ya. Menguji hafalan thalib terkadang. Ya. Ya. Hanya saja syaratnya, kalau imtihan sudah selesai harus dikembalikan lagi. Jangan dibiarkan salah tetap salah. Nah, di antara contoh yang paling masyhur ya, qalbu
isnadin limatnin, ya. Di baliknya satu sanad untuk matan yang lain adalah kisahnya Imam Bukhari rahimahullah. Kisah yang masyhur. Ya, kisah yang masyhur. Saya bacakan kisahnya bil ikhtisar. Kisah ini disebutkan dalam banyak kitab, ya, seperti dalam kitab Tarikh Baghdad dan yang lain. Ya. Jadi penduduk Baghdad ketika itu, ahlu Baghdad, ya, mendengar kedatangan Imam Bukhari. Mendengar kedatangan Imam Bukhari. Masyhur sosok seorang Bukhari. Hafalannya kuat. Ya. Bukan hanya hadis-hadis sahih yang dihafal. Termasuk hadis-hadis lemah dan palsu. Ya. Bahkan Imam Bukhari lebih banyak menghafalkan hadis yang lemah daripada hadis yang sahih. Hafidtu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahih. Saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Dan kalau seorang imam mengatakan saya hafal, bukan hanya matannya saja, tetapi sanad dan matan, itu yang namanya hadis. Ya mungkin orang juga ingin tahu sosok Bukhari yang demikian terkenal itu. Akhirnya ahlu Baghdad, ya, ahlul hadisnya berkumpul. Coba kita akan imtihan, kita akan uji Bukhari. Akhirnya disiapkan 10 orang. 10 orang dikumpulkan. Ya. Kemudian disiapkan 100 hadis. Ya, 100 hadis. Ya. Ya. Masing-masing hadis kan ada sanad dan ada matan. Ya. Hadis nomor 1 adalah matan nomor 1. Hadis nomor 2, sanad nomor 2, matan hadis nomor 2. Kan seperti itu. Nah, tetapi ini dibalik. Pokoknya dicampur aduk. Matan hadis nomor 1 misal untuk sanad hadis nomor 100. Ya. Sanad hadis yang kedua untuk matan hadis ke 99 misalnya. Sampai 100 hadis itu salah sebenarnya. Ya. Dibolak-balik. Kemudian dikasihkan setiap satu orang 10. Kamu 10 hafalkan. Yang kedua kamu 10 hafalkan. Akhirnya genap berapa? 100. Datanglah Imam Bukhari. Datang saat ikhtibar. Orang pertama bertanya, wahai Imam Bukhari, saya punya hadis 10. Ya. Tolong koreksi. Ya. Apakah hadis ini ada? Haddatsani fulan. Qala Rasul alaihi salatu wassalam. Imam Bukhari mendengarkan, diam, kemudian beliau mengatakan, la a'rifu, saya tidak tahu. Tidak ada hadis itu. Ya wajar kalau satu hadis tidak tahu. Hadis yang kedua, dibaca. Sanadnya, matanya, jawaban lagi apa? La a'rifu, saya tidak tahu. Sampai 10 hadis-hadis, Imam Bukhari mengatakan la a'rifu. Ya, orang-orang yang tidak tahu kan, bagaimana Imam Bukhari ini? Masa tidak tahu satu pun dari 10? Begitu orang yang kedua, sama juga. Ketiga, sama. Sampai 100 hadis, tidak ada satu pun Imam Bukhari yang mengatakan, saya tahu. Semuanya beliau jawab dengan la a'rifuhu, saya tidak tahu. Nah ini yang buat soal ini, wah berarti terbongkar kita ini. Tapi kalau orang-orang awam tahunya Imam Bukhari tidak tahu. Ya kan? Nah setelah selesai, ya disitulah mulai tampak hal yang mengagumkan. Imam Bukhari kemudian memanggil orang yang pertama. Adapun anta, orang yang pertama, kamu tadi membaca hadis seperti ini. Disebutkan 10 hadis itu semuanya, sanadnya dan matanya yang terbalik. Ya. Ini justru yang mengagumkan di situ. Ya. Ya, yang terbalik itu kok bisa langsung hafal Imam Bukhari. Ini yang justru apa? Justru menakjubkan di situ. Ya. Kalau sanad yang tidak terbalik, beliau mungkin sudah tidak perlu dibahas. Karena beliau sudah hafal sekian ya, ribuan hadis, ratusan ribu dari seluruh penjuru. Ya. Guru beliau lebih dari 1000. Pernah beliau mengucapkan, ya, saya bertemu lebih dari 1000 guru. Semuanya mengatakan iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ya. Iman itu adalah ucapan. Ya. Kemudian i'tiqad juga apa? Perbuatan. Imam Bukhari tidak diragukan hafalan beliau yang benar. Jadi kalau beliau mengatakan, ya,
Dan hafal yang benar itu sudah wajar. Yang tidak wajar adalah 100 hadis yang salah itu beliau hafal semua. Dan beliau katakan, adapun kamu orang yang nomor 1, kamu tadi mengatakan seperti ini, itu semuanya salah. Semestinya. Ya. Jadi semua orang 100 orang itu disebutkan semuanya. Ya, kemudian dikembalikan lagi ya sanad kepada matanya. Matan kepada sanadnya. Baik. Wabillahi taufiq. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Hadis Sari, beliau memberikan komentar terhadap hadis ini, ya. Famal ajabu min raddihi lil khata'i ila shawab. Fa innahu kana hafizan. Bukan hal yang menakjubkan, kata Ibnu Hajar, ketika Imam Bukhari bisa mengembalikan dan memperbaiki yang salah kepada yang benar. Kenapa? Fa innahu kana hafizan, karena dia sudah hafal memang. Ya. Yang benar adalah ini itu wajar karena beliau memang sudah hafal. Balil ajabu, bahkan yang menakjubkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, min hifdhihi lil khata'i. Ya. Yang menakjubkan itu adalah hafalan beliau dan kemampuan menghafal yang salah itu ala tertibi ma alqauhu alaih, sesuai dengan tartib urutan yang dibacakan. Jadi 100 orang itu ya semuanya disebutkan oleh beliau ya sama urutannya ya seperti itu. Ajib. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fa ala kulli hal ya kawan, ya. Ini yang namanya apa? Qalb isnad. Qalb isnad. Terbaliknya apa? Sanad. Sebabnya bisa jadi tadi salah dalam nasakh. Ya. Mata bergeser, ya. Atau ya lupa. Ya, bisa jadi lupa. Ya. Atau ada unsur apa? Kesengajaan. Liqasdil imtihan. Dengan maksud apa? Imtihan. Tapi syaratnya kalau imtihan tidak boleh dibiarkan. Harus dikembalikan kepada apa? Kepada yang benar. Ya. Terkadang guru kan seperti itu ya. Ya. Mengungkapkan sesuatu yang salah. Ya. Di depan murid-muridnya. Kira-kira muridnya perhatian tidak? Ya. Ya. Itu tadi. Ya. Anak-anak, rukun iman itu ada 5 misalnya. Saya tidak ingin menyesatkan, tidak. Saya hanya mengetes saja anaknya. Ya. Oh, afwan Ustaz. Ya. Bukan 5, 6. Ahsanta, betul. Ya. Ya. Tapi kalau kemudian saya mengatakan rukun Islam ada 6 misal, kemudian kelihatan anak-anak semua menulis, saya biarkan saja, ini salah. Ujian saya tidak berhasil ini. Ya, harus diluruskan. Tidak boleh yang salah dibiarkan. Adapun contoh qalbu matnin, ya. Ada hadis yang sering disebutkan contoh, yaitu hadis 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu disebutkan ada salah satu lafaz yang terbalik, ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Di antaranya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seorang yang bersedekah. Fa akhfaha. Dan dia apa? Sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kirinya. Ini terbalik. Ya. Karena riwayat-riwayat yang lain ternyata sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan apa? Kanannya. Ya. Baik. Tetapi aslul hadis sahih. Ya. Aslul hadisnya apa? Sahih. Hanya saja di situ ya ada lafaz yang terbalik. Atau lafaz yang terbalik. Dan yang terbalik ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Setelah Imam Muslim menyebutkan yang benar, beliau sebutkan apa? Ya. Ada yang terbalik ini. Ya. Kalau sanadnya semuanya apa? Ya. Betul ya kan. Sanad subhanallah namanya apa? Manusia. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala tentu tahu ini ada apa namanya? Ada qalb maklub. Maklub di situ terbalik. Ya.
Tetapi tidak menjadikan aslul kisah atau aslul hadis itu apa? Jadi dhaif, tidak. Tetapi lafaz ini lafaz yang salah. Lafaz yang terbalik itu lafaz yang apa? Yang salah. Wallahu a'lam. Ini kurang lebih gambaran tentang hadis apa maqlub, ya. Kata beliau, wal maqlubu qismani tala ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatni qismu. Nah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, poin yang atau bait yang ke-23. Sekarang antum yang baca. Ini belum hafalan, antum baca. Yang ke-23. Bismillah. Kita ngopi dulu. Bismillah. Baik. Qala al-mu'allif, berkata Al-Baiquni rahimahullah, wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati aw jam'in aw qasrin ala riwayah. Sekarang kita akan membahas ya sebuah hadis istilah yaitu al-fardu. Al-fard. Al-fard. Apa artinya al-fard secara bahasa? Al-fard satu ya. Al-fard itu sendiri. Ya. Nah, kalau sholat sendiri namanya sholat apa? Munfarid. Ya. Kalau bersama-sama sholat apa? Jamak kan gitu kan. Ya. Ya, sendiri al-fard. Ya. Baik. Nah, kata beliau rahimahullah ya, atau sebelumnya para ulama menyebutkan bahwa al-fardu itu ya naw'an, ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah al-fardu al-mutlaq, kemudian yang kedua al-fardu nisbi. Ya. Yang pertama adalah al-fardu al-mutlaq, kemudian yang kedua adalah al-fardu an-nisbi. Ya. Ada al-fardul mutlaq dan ada al-fardu nisbi. Ya. Kalau al-fardul mutlaq ya adalah hadis yang seorang rawi itu betul-betul bersendiri. Betul-betul bersendiri. Huwallazi yanfaridu bihi rawin. Nah, wahid an kulli ahad. Jadi seorang betul-betul apa? Bersendiri. Mutlaqah. Ya. Nah. Contoh misalnya hadis gharib yang sudah kita bahas kemarin. Jadi al-fardul mutlaq ini di antara nama lainnya adalah al-gharib, al-mutlaq. Contoh kemarin hadis apa namanya? Kalimatani khafifatani ala al-lisan, ya. Atau habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya. Itu kan Abu Hurairah bersendiri. Hanya Abu Hurairah saja. Secara mutlak, tidak ada sahabat yang lain. Ya. Umar bin Khattab ya juga demikian. Ya. Baik. Alqamah juga demikian. Jadi yang mengambil dari Abu Hurairah bersendiri. Terus ke bawah ini. Artinya betul-betul bersendiri. Ya. Tidak ada yang lain. Ini namanya al-fardul mutlaq. Al-fardu al-mutlaq. Nah. Adapun ya atau juga tadi ya itu saja ikhwan. Itu contohnya adalah hadis Abu Gharib. Adapun yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ya, yang akan disebutkan oleh muallif rahimahullah Al-Baiquni adalah jenis yang kedua, yaitu al-fardu apa? Nisbi. Sifatnya relatif. Ya. Sifatnya nisbi itu relatif. Ya. Ya. Ada tinjauan tertentu. Nah, makanya beliau mengatakan wal fardu ay al-fardu nisbi. Muqayyad. Wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati. Ya.
Dan hadis fard nisbi adalah sesuatu yang bersendiri namun dengan tinjauan. Ya, ma qayyadtahu bi siqatin. Ya. Yang diqayyid atau batasi dengan siqah, ya. Nah, seperti misalnya seperti ini, Pak. Antum semuanya murid saya, ya. Baik. Qaddaru antum semuanya dhaif. Ya. Sayyul hifdzi semuanya, ya. Baik. Kecuali satu yang tidak. Nah, ya. Baik. Siapa itu misalnya? Hisham misalnya. Hisham siqatun hafidh. Ya. Satu orang saja. Baik. Kalau antum ditanya apakah yang meriwayatkan dari saya hanya satu orang saja? Jawabannya tidak. Kan banyak yang meriwayatkan. Tapi ketika dilihat rawi yang siqah yang meriwayatkan dari seorang guru, ternyata hanya berapa? Satu. Lam yarwi hadzal hadis siqatun an hadzal syekh illa wahid. Tidak ada yang meriwayatkan seorang siqah pun dari orang ini kecuali satu. Yaitu siapa? Hisham. Bisa dipahami? Ini bersendiri, tetapi apa? Nisbi. Ya, secara artinya tidak diikat dengan siqah namanya. Baik. Ini contoh. Makanya beliau mengatakan wal fardu ma qayyadtahu bi siqati. Dan fardu nisbi itu adalah ya, kesendirian yang diikat dengan sifat siqah. Tidak ada seorang siqah yang meriwayatkan ya kecuali fulan. Ya. Nah, jadi seperti ucapan lam yarwihi siqatun illa fulan. Lam yarwihi siqatun illa fulan. Nah, kemudian juga bisa jadi au jam'in atau dibatasi dengan jam'. Apa jam'? Jam' artinya ahlul balad. Ya, sekumpulan orang bisa jadi ahlul balad. Ya. Ada sebuah hadis misalnya, yang hadis itu ya, tidak ada kecuali di Madinah saja. Yang meriwayatkan banyak sesungguhnya, ada 10 orang. Ya. Tapi tidak kita dapatkan di Basrah. Ahlu Basrah tidak punya hadis itu. Ahlu Mesir tidak punya hadis itu. Orang-orang Damaskus, Dimask, tidak ada yang punya hadis itu. Nah, berarti bersendiri. Nah, siapa yang bersendiri? Ahlul Madinah. Al-Madinah bersendiri. Ya. Itu hadis fard. Ya. Walaupun sesungguhnya mungkin hadis itu ya bukan satu orang saja yang meriwayatkan, banyak. Tetapi ditinjau dari ahlu baladin ma, ya, ditinjau dari satu negeri tertentu, ternyata bersendiri. Ya, yang bersendiri hanya apa? Ahlul Madinah. Nah, Ahlul Madinah saja. Nah. Kemudian berkata rahimahullah au qasrin ala riwayah au jam'in au qasrin ala riwayah. Nah, yang ketiga adalah muqayyad ya, muqayyad ya. Nah, terikat dengan apa? Qasrihi, dibatasinya ala rawin maksus ya. Ala rawin maksus, yakni dibatasi dengan rawi tertentu. Ya. Nah, baik, kita lihat contohnya dulu ya kawan. Baik, contohnya misalnya kawan, ya, atau saya tambahkan sedikit faedah tadi. Ini faedah penting saya perlu tambahkan. Ya.
Ya. Disebutkan oleh Al-Hakim dalam Ma'rifat Ulumul Hadis. Kita kembali dulu yang kedua, tafarrud ahli balad. Ya. Bersendirinya apa? Ahlul balad. Nah. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis, saya bacakan sanadnya. Qala al-Imam Muslim wa haddatsani Muhammad bin Hatim. Qala haddatsana Bahz wa haddatsana Wuhaib qala haddatsana Musa bin Uqbah an Abdul Wahid an Abbad bin Abdullah bin Zubair yuhadditsu an Aisyah. Hadis sampai kepada sahabat siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha lamma tuwfiya Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas wafat, arsala azwajun Nabi alaihi salatu wassalam an yamurru bijanazatihi fil masjid. Istri-istri Rasulullah SAW minta agar jenazahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas dilewatkan di masjid. Maksudnya istri-istri Rasul ingin menyolati. Ya. Baik. Fayusallina alaihi. Dan ingin istri-istri Rasul apa menyolati. Ini menunjukkan penghargaan, pemuliaan juga kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Fafa'alu fawuqifa bihi ala hujrihinna yusallina alaihi. Nah. Kemudian mereka pun melakukan itu, wuqifa bihi dan dihentikan ala hujrihin. Tidak dimasukkan ke masjid tapi dihentikan di kamar-kamarnya atau rumah-rumahnya istri-istri siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Sampailah berita ini ya. Intinya manusia pun mengatakan ketika itu, makanatil janaizu yudkhalu biha al-masjid. Ada yang mengatakan tidak pernah jenazah itu masuk di mana? Masjid. Tidak ada jenazah itu masuk di masjid. Fa balagha dzalika Aisyah. Ucapan-ucapan sebagian orang ini sampai kepada Aisyah. Kan tadi Aisyah minta dibawa ke mana? Masjid. Tapi ternyata tidak dimasukkan di masjid. Kemudian disampaikan alasan kenapa tidak masuk ke masjid. Sebagian orang mengatakan bahwa tidak ada pernah kejadian ya jenazah dimasukkan di masjid. Berita sampai kepada Rasul. Siapa? Aisyah. Berita sampai kepada Aisyah ya. Faqalat ya. Maka Aisyah pun segera meluruskan ucapan ini. Apa kata Aisyah? Ma asra'an nasa ila an ya'ibu ma la ilma lahum bihi. Betapa cepatnya manusia menyalahkan apa yang dia tidak tahu. Jadi ucapan tadi tidak benar. Ya. Jangan tergesa-gesa memberikan hukum. Ya. Bahwa tidak pernah jenazah itu dimasukkan di masjid. Kata Aisyah, ya, di antara yang beliau ucapkan, wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn Baydha illa fi jawfil masjid. Sungguh ketika itu Rasulullah tidak menyolati jenazah Suhail bin Baydha kecuali di dalam apa? Masjid. Nah, dan Al-Hakim berkata dalam Ma'rifah Ulumul Hadis, ya, hadis ini ya tidak kita dapatkan kecuali pada Ahlul Madinah saja. Ya. Ahlul Madinah. Ya. Jadi penduduk Madinah bersendiri dalam meriwayatkan sunnah ini. Maka wajar saja kalau ada orang dari tempat lain mengatakan tidak pernah itu jenazah disolati di dalam apa? Masjid. Bisa difahami ya? Ya. Bukan berarti bahwa yang meriwayatkan hadis hanya satu saja. Tidak, Ahlul Madinah ma'ruf. Kejadian itu dilihat, disaksikan. Ya. Baik. Suhail ibn Baydha ketika wafat disolati oleh Rasulullah di mana? Dalam masjid. Di dalam masjid. Jika boleh ya mensolati jenazah di dalam masjid. Adapun contoh yang ketiga, jenis tafarrud yang ketiga, al-fardun nisbi yang kedua, yang ketiga adalah tafarrudus syakhs an syakhs. Ya. Tafarrudus syakhs an syakhs. Ya. Nah, qasrin ala riwayah. Qasrin ala riwayah, yakni bersendirinya seseorang dalam meriwayatkan dari seseorang. Contohnya misalnya, kawan, ya. Baik.
ada seorang rawi yang memang bersendiri meriwayatkan dari rawi tertentu. Tafarroda fulan an fulan. Ya. Kalau tadi tafarrudus sikoh. Ya. Yang saya contohkan tadi seorang sikoh bersendiri dalam meriwayatkan dari gurunya. Sementara yang lain apa? Dhaif. Ya. Kalau ini tidak. Nah, ini betul-betul dia bersendiri. Ya. Tafarroda fulan fi riwayatihi an fulan. Seorang bersendiri dalam meriwayatkan dari apa? Fulan. Ya. Disebutkan contohnya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukat ala Ibnu Shalah. Ya. Ada hadis tentang kisah Kudayyah. Kisah Kudayyah. Kudayyah itu batu besar. Ya. Ketika digali dalam perang apa? Khandaq. Itu kan juga menggali ada batu yang tidak bisa dipecah. Sahabat tidak ada satupun yang bisa. Ya. Kemudian Nabi memukul sampai kemudian keluar apa? Ya. Cahaya dan seterusnya. Beliau menceritakan beberapa kejadian gaib di masa datang. Ya. Fa'ala kulli hal ada kisah ini di mana Abdul Wahid ibn Aiman meriwayatkan dari ayahnya dari Jabir. Jadi kisah ini adalah kisahnya Jabir. Kan banyak kisah ketika perang apa? Khandaq itu. Jabir menyiapkan makanan untuk siapa? Rasul alaihi salatu wassalam yang ternyata cukup untuk 1.500 orang dan berbagai macam kisah mukjizat terjadi termasuk kisah batu ini. Nah, kisah Kudayyah ini ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam An-Nukat ya, itu tafarrada bihi Abdul Wahid an Adih. Abdul Wahid ya, wa huwa thiqah, tafarrada bihadhil qissah tentang Kudayyah ini an Abi dari ayahnya. Nah, baik. Dan ini tidak kemudian dikatakan syadz di sini. Tidak dikatakan syadz. Justru ini malah nanti maksudnya sebabnya adalah ziyadah apa? Sikoh. Tambahan apa? Sikoh di situ. Wallahu a'lam bishawab. Fa'ala kulli hal yang dijelaskan oleh Al-Baiquni rahimahullah di dalam Manzumah adalah al-fardu an-nisbi. Al-fardu nisbi. Lianna al-fardu naw'an atau qisman. Al-fardu ada dua macam. Al-fardul mutlaq yang disebut dengan gharibul mutlaq atau al-fardu madza? An-nisbi. Al-fardu nisbi yakni diikat dengan suatu ikatan tertentu. Ya, ditinjau dari satu negeri tertentu atau tinjauan-tinjauan yang lain sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam ucapan wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati aw jam'in aw qasrin ala riwayah. Nah. Ini bait yang ke-23. Nah. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu hadis apa? Mu'al. Hadis mu'al. Baik. Hadis mu'al, ikhwan, ini juga sudah kita sebut pada pembahasan syarat hadis apa? Sahih. Yaitu hadis sahih itu di antara syaratnya adalah as-salamah min al-illah, al-qadihah. Selamat dari cacat yang mencacati. Nah. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad 'urifa. Wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad 'urifa. Dan hadis yang di dalamnya ada illah, cacat. Yang cacat itu humud, rumit, aw khafa atau samar. Jadi memang tidak kelihatan itu, rumit, samar. Baru diketahui setelah diteliti. Nah, hadis yang seperti ini mu'allalun. Disebut hadis apa? Mu'allal. Ada yang memberi nama mu'allal, ada yang memberi nama mu'al,
ada yang memberi nama ma'lul. Ini tiga nama yang biasa disebut. Ya. Walaupun secara kaidah yang lebih tepat adalah mu'al. Ya. Lebih tepat adalah mu'al. Tetapi tiga-tiganya biasa disebut. Hadza hadisun ma'lul. Atau hadza hadisun mu'allalun. Atau hadza hadisun mu'al. Ya. Ini tiga sebutan untuk satu musamma, untuk satu jenis hadis. Ya. Al-Baiquni menyebutnya dengan kalimat mu'allal di sini. Ya. Wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun 'indahum. Disebut hadis mu'allal 'indahum. Hum ini siapa? Ahlul hadis. Tentu. Ya. Karena ini istilah ahlul hadis, ya humnya kembali pada ahlul hadis. Qad urifa, dan ini perkara yang telah diketahui. Nah, bisa ditulis ikhwan, ya. Pengertian hadis apa mu'allal huwa al-hadis alladhi zahiruhu as-salamah. Al-hadis alladhi zahiruhu as-salamah. Hadis yang zahirnya apa? Salamah. Nah. Al-hadis alladhi zahiruhu madza? As-salamah. Hadis yang zahirnya salamah, orang tidak akan menyangka itu hadis apa? Ya. Mu'al, ada penyakit. Ya. Baik, zahiruhu salamah. Fattuli'a fihi ba'da taftish. Fattuli'a fihi ba'da at-taftish. Fattuli'a ini tampak. Fihi pada hadis tadi ba'da taftish, setelah taftish. Taftish itu penelitian yang dalam. Ya, bukan sekedar melihat dengan kasat mata. Ya. Baik. Tetapi setelah penelitian yang dalam fattuli'a ba'da taftish ala qadihin. Ala qadihin. Ditemukan di dalamnya ada qadih. Ada sesuatu yang mencacati. Nah, ada sesuatu yang mencacati. Ala qadihin. Nah, ini definisinya. Ya. Baik, makanya dikatakan illah tadi ghumud, khafa, samar. Namanya samar kan kita tidak bisa lihat kecuali kalau betul-betul diperhatikan betul. Ya. Nah, orang kalau sudah samar penglihatannya mau baca, dilihat betul lama baru bisa baca. Ya. Baik, ini definisinya. Kemudian yang kedua, kalau ada pertanyaan, ya, bagaimana kita mengetahui adanya apa? Illah. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, berkata Khatib al-Baghdadi, was-sabilu ila ma'rifati illatil hadis, dan jalan untuk bisa mengenal illatul hadis, an tujma'a turuquhu, dikumpulkan jalan-jalannya. Jadi hadis itu dikumpulkan semua jalan-jalannya. Ya. Tujma' turuquh. Kemudian setelah itu wa yunzara fi ikhtilafi ruwatihi, kemudian dilihat ya, ikhtilaf rawi-rawinya. Nah, mesti beda-beda nanti namanya. Adakah perbedaan? Kita lihat. Wa yu'tabar bimakanihim fil hifdzi. Kemudian diuji kedudukan mereka dalam hafalan. Wa manzilatihim fil itqani wadh-dhabti. Dan tingkat atau level mereka di dalam itqan, di dalam hafalan dan kemungkinannya. Saya ulangi, kata Khatib al-Baghdadi, was-sabilu ila ma'rifati illatil hadis, dan jalan untuk kita bisa mengetahui cacat yang ada pada hadis adalah antujma' turuquh, dikumpulkan semua jalan-jalannya. Kemudian wa yunzara fi ikhtilafi ruwatihi, dan dilihat ya, ikhtilaf rawi-rawinya. Kemudian diuji dan dilihat, yu'tabar, diuji, dilihat bimakanihim fil hifdz, ya, kedudukan mereka dalam hafalan, wa manzilatihim fil itqani wadh-dhabti, dan manzilah mereka, kedudukan dan level mereka dalam
kemungkinan hafalan. Nah, seperti tadi ucapan Ali bin Madini Syekhul Bukhari, dia mengatakan al-babu idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uh. Ya. Satu bab, satu masalah kalau tidak dikumpulkan, ya semua jalan-jalannya tidak akan diketahui apa kesalahannya. Contohnya sudah kita sebut tadi ketika kita berbicara hadis apa? Syadz. Syadz itu bagian dari illah sesungguhnya. Ya. Kalau hanya antum melihat dua jalan saja, satu Ibnu Uyainah, ya, satu Hammad bin Zaid, antum bingung untuk bisa menilai. Ya, apalagi antum hanya lihat satu saja. Kalau antum hanya lihat satu saja, misal antum hanya melihat satu hadis saja, yaitu jalannya siapa? Jalannya Hammad ibnu Zaid. Yang meriwayatkan dari Amr ibn Dinar, dari Ausyadah, langsung tanpa menyebut Ibnu Abbas. Mungkin antum langsung menilai, ini hadis ini mursal dhaif. Jinayah ini berarti salah ini. Langsung menghukumi dhaif, karena antum hanya melihat apa? Ya, satu saja. Ternyata yang antum lihat itu salah memang, artinya antum menghilangkan hadis. Tapi ketika dikumpulkan jalan-jalannya, antum lihat bahwa ternyata ya ada yang berbeda dengan Hammad ibnu Zaid, yaitu Ibnu Uyainah. Ya. Nah sekarang antum disuruh milih yang benar siapa ini, Ibnu Uyainah atau Hammad ibnu Zaid. Bimbang lagi. Ya. Kalau ketika melihat hanya satu saja, antum pastikan ini salah. Tapi ketika dijajarkan dua, antum mulai bertanya. Ketika dicari jalannya lagi, tampaklah bahwa yang benar itu justru riwayat yang menyebutkan Ibnu Abbas. Ya, yang ada Ibnu Abbasnya. Yang mausul. Ya, riwayat yang mausul itulah yang apa? Yang benar. Nah, termasuk hadis mudallas juga gitu. Nah, hadis mudallas. Ya. Ya. Itu sebenarnya illah di situ. Ya. Ya. Illah di situ. Ya. Kalau kita hanya sekedar melihat semata-mata rawinya selesai sudah, ya. Semuanya sikoh, semuanya adil, semuanya hafidh. Ternyata di situ ada rawi mudallas yang kita tidak perhatian. Fa'ala kulli hal al-babu idza lam yujma', ya. Satu masalah, satu bab jika tidak dikumpulkan, lam yatabayyan madza khata'uh. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana kita akan mengenal hadis mu'al, adalah dengan jam'ut turuq wan nadharu fihi. Ya. Iya, mengumpulkan semua jalan, jangan sampai ada yang tersisa, kemudian dilihat. Ada perbedaan tidak? Bagaimana rawi-rawinya, kekuatan hafalannya, disitulah akan tampak ada illah atau tidak. Nah, ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Dan karena babnya adalah jam'ut turuq. Babnya adalah jam'ut turuq. Berarti tidak semua orang bisa melakukan. Ya. Yang bisa melakukan adalah ketika di dalam hafalannya yahfaz kulla turuq. Ya. Iya atau tidak? Bagaimana akan mengumpulkan jalan kalau dia sendiri juga tidak mengenal banyak jalan? Ya. Maka yang bisa melakukan itu tidak banyak memang. Kalau seperti Imam Bukhari bisa tidak? Bisa. Li'annahu jama'a turuq. Dia sudah mengumpulkan turuq. Hafidtu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'ata alfi hadithin ghair sahih. Apakah hafalan itu adalah hafalan dhabtu sadr atau dhabtu apa? Kitab sama saja. Ya. Dia bisa menjamak turuq. Ya. Makanya karena ilmu ini adalah ilmu yang berdasar pada jam'ut turuq juga, maka dikatakan oleh para ulama wa ma'rifatu dzalika min ajalli ilmil hadis. Mengenal illah itu termasuk di antara apa? Ilmu yang paling mulia dalam ilmu apa? Hadis. Walidzalika lam yatakallam fihi illa al-qalil, sehingga tidak ada yang bisa berbicara tentang illah kecuali apa? Qalil, sedikit saja. Mutakhassisun. Ya, orang-orang yang memang mutakhassis. Ya. Ya, kalau kita mau berikan contoh barangkali dokter ya. Ada dokter umum,
Setelah itu dokter apa? Spesialis. Spesialis nanti lebih dalam lagi, sub spesialis. Ya. Lebih dalam lagi. Ya. Dokter umum. Setelah itu dokter penyakit dalam. Ya. Penyakit dalam diperkecil lagi. Jantungnya. Ya. Nanti diperkecil lagi. Ya. Ya. Artinya dalam ilmu dunia pun seperti itu. Apalagi dalam bab ini, dalam bab riwayatul hadis, ya, tidak ada yang berbicara tentang illah kecuali sedikit. Kal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal, wal Bukhari rahimahullah, wa Daruqutni, Imam Daruqutni di antara dan yang lainnya, Ali bin Madini dan seterusnya. Ya. Ad-Daruqutni, ikhwan, beliau punya kitab yang sekarang dicetak, sebenarnya juga belum lengkap, ada 11 jilid. Judulnya atau judul kitabnya adalah Ilal. Ilal Daruqutni, ma'ruf. Ya. Dikatakan bahwa Ilal Daruqutni itu ditulis min hifzihi, dari apa? Hafalannya. Baik. Jadi menyebutkan hadis, jalannya ini. Akhirnya kan ketahuan, ini salah di sini. Ini hadis ma'lul ini. Nah. Baik. Fahada tariq li ma'rifati illatil hadis, inilah jalan untuk mengetahui apa? Illatul hadis. Nah, saya tambah sedikit, kadang ada hadis yang ya ketika dikumpulkan kita akan tahu. Ada yang meriwayatkan hadis ini mausul dan ada yang meriwayatkan hadisnya apa? Mursal, seperti contoh tadi. Mausul dan apa? Mursal. Makanya ada istilah ta'arud bainal wasli wal fasli. Ya, adanya ta'arud, kontradiksi antara al-wasl menyambungkan atau fasl apa? Memutus. Bisa jadi yang benar adalah yang mafsul. Bisa jadi yang benar adalah yang riwayat yang apa? Yang terputus. Ya. Artinya memang hadis itu dhaif, bisa jadi. Ada juga at-ta'arud baina ar-raf'i wal waqfi. Ta'arud, ada kontradiksi. Setelah dikumpulkan, loh, ini riwayatnya mauquf sampai sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Namun yang lain meriwayatkan ini dari siapa? Rasulullah SAW. Mana yang benar? Ya. Bisa jadi yang benar adalah yang marfu. Ya. Bisa jadi yang benar adalah yang apa? Mauquf. Was-sahihu fihi al-mauquf. Yang benar adalah apa? Mauquf. Ini kan tidak bisa sembarang orang menilai. Ya. Jadi bisa jadi seorang meriwayatkan hadis marfu sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam keadaan dia tidak sadar sesungguhnya hadis itu yang benar adalah mauquf. Ya. Bisa difahami ya? Dan itu memang tidak mungkin untuk diputuskan kecuali bijam'it turuq, dan yang melakukan memang orang-orang yang punya apa? Kedalaman ilmiah. Namun orang yang seperti kita ini hewan ya. Ya. Jangankan jamu turuq, kita mungkin tidak ada yang hafal hadis satu dengan sanadnya. Ya. Ya, hafalnya kalau pas mau ngisi, hafal ya kan. Nanti 2 hari 3 hari hilang lagi. Nah, itu kita. Ya, kan? Ya. Kalau matanya saja mungkin lah. Ya. Tapi matan dan sanad. Ya. Siapa di antara kita yang bisa punya hadis dan matanya sekalian kan? Ya. Nah, itulah kita. Ya. Tapi setidaknya faedah kita belajar mustalah kan ada, yaitu kita melihat juhud ya, a'immah dalam bab ini. Mungkin kita cukupkan untuk sesi ini. Nanti kita lanjutkan biidznillah pada sesi berikutnya. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.